Pemirsa, merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kekosongan jabatan gubernur diisi dengan pejabat yang berasal dari pejabat pemimpin tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berikut ada 7 gubernur yang habis masa jabatannya di tahun 2022 ini. Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies memimpin DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Jokowi pada 2017. Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI Jakarta setelah mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Namun Sandiaga Uno mengundurkan diri karena menjadi cawapres di Pilpres 2019. Posisi yang ditinggalkan oleh Sandi kemudian diisi oleh Ahmad Riza Patria. Kemudian yang kedua adalah Gubernur Banten Wahidin dan wakilnya Andika Hazrumi yang juga akan habis masa jabatannya ini pada 15 Mei 2022. Keduanya resmi memimpin Banten sejak dilantik Presiden Jokowi pada 12 Mei 2017 lalu. Dan yang ketiga, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan wakilnya Abdul Fattah yang memimpin sejak 12 Mei 2017. Lalu keempat, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dan wakilnya Idris Rahim. Kemudian kelima, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal dan wakil gubernurnya yakni Eni Anggraeni Anwar. Gubernur yang ke-6 yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 adalah Gubernur Papua Barat Domingus Mandakan dan wakilnya Muhammad Lakotani. Dan terakhir adalah Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang akan berakhir masa jabatannya pada 5 Juli 2022. Awalnya Nova menjabat sebagai wakil gubernur, tapi sejak 5 November 2020 diangkat menjadi gubernur menggantikan Irwandi Yusuf yang terjerat kasus korupsi. Ada 7 gubernur yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan akan digantikan oleh pejabat sementara. Dan kita masih tersambung dengan Pak Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu politik pemerintahan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Saan bicara tentang kapasitas. Perlukah ada fit and proper test dalam pengangkatan PJ ini, Pak Muhadam? Ya, saya kira itu hak pemerintah apakah mau melakukan fit and proper test atau tidak, itu hak prerogatif pemerintah gitu ya. Nah, kalau untuk level provinsi saya kira hak prerogatif dari presiden itu untuk menentukan, dan untuk level kabupaten kota adalah menteri dalam negeri. Ya itu hak mereka, silakan saja melakukan itu kalau diinginkan. Baik, ya. Bagaimana dengan memenuhi azas keterbukaan sehingga tadi lebih kuat legitimasinya di tengah masyarakat? Sebenarnya itu agak sulit karena ya otoritas tadi saya mengatakan secara undang-undang itu yang menentukan adalah pemerintah, maka sebenarnya tidak ada open terhadap publik begitu ya, kecuali dia dalam mekanisme yang bersifat public elected system ya, politik itu dipilih. Tapi kalau diangkat itu kan otoritasnya sifatnya adalah top down begitu ya. Nah, jadi paling diumumkan saja yang memenuhi secara kriteria undang-undang. Misalnya Pratama, kemudian Madya, Ya. Siapa saja itu yang terkait dengan itu. Apakah Jadi dirjen, masyarakat nanti hanya akan mendapat langsung pada nama yang ditunjuk begitu ya? Betul. Baik, tapi Kang Saan ada yang menarik di DKI Jakarta sempat juga beredar nama Heru Budi ini ya. Jadi disebut juga oleh politisi begitu kan. Sebetulnya untuk bisa mencegah adanya penunjukan ini berbau politis, hal apa yang mungkin menjadi catatan dari DPR? Ya tentu tadi pentingkan soal kapabilitas ya, profesionalitas, dia juga memahami daerah yang bersangkutan sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri atau presiden ketika nanti mau mengangkat pejabat itu memang menghilangkan tarikan-tarikan kepentingan politik. Benar-benar dalam kerangka untuk melakukan proses kesinambungan kepemimpinan yang memang masa jabatannya berakhir
untuk kesinambungan dan proses pelayanan, pembangunan yang ada di daerah itu tetap berjalan. Jadi sekali lagi menghindari tarikan-tarikan politik itu menjadi hal yang paling penting dan mengedepankan soal profesionalitas dan juga kapabilitas. Nah, terkait dengan nama-nama yang sekarang beredar, ini kan masih terlalu jauh ya. Justru ketika nama ini muncul dari sekarang, sementara jabatan masih habis di Oktober misalnya kalau sementara Jakarta dia diangkat sekarang sudah beredar, menurut saya itu malah akan menimbulkan kegaduhan saja di daerah itu kan. Jadi lebih baik karena ini adalah otoritas penuh pemerintah, ya pemerintah siapkan saja saat waktunya, ya nanti tinggal disampaikan ke daerah tersebut. Jadi tidak perlu diwacanakan siapa yang akan menjadi pejabat. Karena ini bukan jabatan politik ya. Ini lebih kepada mengisi kekosongan walaupun lama di sebuah daerah. Baik, tapi yang menarik juga yang Anda tadi sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan seseorang yang menjabat sebagai pejabat di daerah itu tertarik ya, punya hasrat justru untuk maju di 2024. Adakah aturan yang membatasi itu? Tidak ada. Mereka berhak untuk menjadi calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Tapi ini kan soal etika aja. Ketika dia diberikan ruang oleh pemerintah pusat menjadi penjabat, tapi jangan sampai posisi ini dikapitalisasi untuk menaikkan popularitas, untuk menaikkan elektabilitas, karena ada hasrat untuk maju di pilkada. Jadi itu yang memang dari awal oleh pemerintah pusat, presiden atau Kemendagri, gubernur, nanti ketika mau mengangkat seseorang menjadi pejabat, itu untuk diminta komitmennya bahwa mereka memang akan menjalankan tugas dari pemerintah pusat untuk menjaga kesinambungan proses kepemimpinan di daerah dalam soal pelayanan, pembangunan, dan sebagainya. Baik, kalau Pak Muhadam sendiri seperti apa untuk bisa menjaga ini ya, karena bagaimanapun hasrat politik itu bisa sangat besar di dalam posisi sebagai PJ gitu. Ya, saya kira itu memang sulit dihindari dan saya kira tergantung dua hal. Satu adalah masyarakat, yang kedua partai politik. Ini kan, jadi seseorang menjabat selama 2,5 tahun itu bukan mustahil. Dia menginvestasikan dirinya secara politik kepada masyarakat. Walaupun itu adalah jabatan yang yang diberikan, yang diangkat, tetapi itu kan jabatan politik sebenarnya. Jadi publik, masyarakat bisa menilai sendiri. Partai juga kadang-kadang, jadi kendati pun saya punya hasrat ya, tapi kalau partai tidak meminang kita, tidak melamar kita tidak akan muncul dia. Dia sangat bergantung pada masyarakat, kepada partai politik khususnya itu. Nah, saya kira ini yang mendorong sehingga hasrat-hasrat itu kemudian berkembang ya, jadi sebuah keinginan untuk menjadi pejabat definitif. Baik, adakah kriteria khusus mengingat kita tahu juga ini kan harus mempersiapkan pemilu serentak yang dari sekarang ini sudah hangat begitu ya agenda pemilunya begitu, Pak Muharrem? Ya, oke, saya kira saran saya adalah pemerintah pusat juga mesti mendengarkan ya aspirasi masyarakat di lokasi yang terjadi kekosongan itu. Misalnya, ya walaupun pemerintah punya kewenangan yang jelas dalam undang-undang menentukan, tetapi saya kira sangat arif, sangat arif pemerintah kalau pemerintah mau mendengarkan juga masukan dari pemerintah dan masyarakat di provinsi itu. Baik, dan dalam forum seperti apa itu aspirasi itu dibuat gitu, atau adakah agenda khusus yang memang harus dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri begitu untuk bisa tadi menampung aspirasi dari daerah tersebut? Saya kira paling baik adalah pemerintah provinsi bisa mengusulkan. Saya kira bisa buka satu kebijakan bisa dibuka kepada provinsi yang kosong tadi itu, di mana masyarakat, pemerintah maupun DPRD-nya bisa mengajukan usulan. Sekali lagi, tapi bukan maksa gitu ya, tapi mengusulkan misalnya gitu ya dari pemerintah pusat itu misalnya. Saya kira itu cara untuk mendengarkan ya aspirasi yang diwakili oleh pemerintah provinsi. Baik, Pak Muhadam, ini kan kita tahu bahwa 7 gubernur ini beberapa diantaranya ini sangat
seksi ya, ada DKI Jakarta, Banten, Ya. begitu kan. Ada catatan khusus kah dari sisi politik juga tentu ini menjadi hal yang tentu harus juga menjadi perhatian penting. Ya, saya kira yang sangat seksi adalah Provinsi DKI Jakarta, saya kira. Karena itu adalah barometer. Ya, walaupun sebenarnya tidak begitu, karena ibu kota negara kita, agenda kita ini kan ada dua hal yang sangat mendasar. Ada tiga. Satu adalah persiapan memasuki pemilu serentak 2024, kemudian persiapan juga relokasi ibu kota negara 2024, dan persoalan pencegahan antisipasi pandemi ke Omikron itu gitu ya. Nah, kalau kemudian isunya sudah berpindah, saya kira Jakarta tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Tetapi lagi-lagi, saya kira itu tidak semudah itu. Pasti DKI Jakarta menjadi satu isu yang seksi. Karena itu saya kira, saya sependapat dengan Pak Saan tadi, untuk posisi DKI Jakarta itu benar-benar harus dicari yang benar-benar profesional begitu ya. Ya, tanpa menutup telinga dari aspirasi masyarakat di DKI Jakarta. Ya, supaya menjaga netralitas tadi itu. Nah. Baik, ini kalau berbicara tentang DKI Jakarta dan juga sebetulnya daerah-daerah lain, bagaimana cara untuk bisa juga mengontrol bahwa yang menjabat itu tidak dalam tanda petik suksesi untuk calon kepala daerah di daerahnya masing-masing? Ya, satu adalah PJ, di dalam keputusan PJ itu harus dibatasi tugas-tugas dia, wewenang-wewenang dia itu harus diperjelas. Ya, tugas wewenang dia itu harus diperjelas di dalam instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga koridor itu ya atau instrumen itu menjadi alat kita untuk mengontrol apakah pemerintah daerah bisa mengontrol pakai itu, atau masyarakat bisa mengontrol dengan instrumen itu, atau pemerintah bisa mengevaluasi dengan itu. Misalnya apa sih tugas pokok penjabat itu selama masa ini? Satu, menyelenggarakan pemilu 2024, mengantisipasi lonjakan misalnya apa itu virus, ya dan sebagainya. Jadi ditentukan saja sebagai alat ukur kita untuk mengevaluasi supaya dia tidak keluar dari koridor yang disepakati itu. Jadi lebih rinci itu justru lebih baik begitu ya, dan masyarakat juga bisa mengontrol itu. Saya sependapat itu, Pak. Baik, tapi kalau berkaitan dengan ada beberapa sekarang ini politisi mulai ya menyampaikan beberapa nama khusus untuk DKI Jakarta sendiri. Menurut Anda itu etis atau tidak dengan tadi perbincangan kita bahwa ini merupakan kewenangan dari pemerintah mutlak begitu? Saya kira wajar saja ya. Kenapa? Karena dengan memunculkan nama-nama itu, pemerintah juga akan semakin berhati-hati untuk menempatkan ya seorang karateker atau pejabat di sana itu ya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah artinya dikontrol ya. Jadi pemerintah juga akan berhati-hati. Kalau tidak ada masyarakat tidak memberikan alternatif, tentu pemerintah akan sangat otoriter. Ya, saya menempatkan si A, si B, selesai begitu. Jadi saya kira kalau ada usulan begitu, kita pandang secara demokratis sesuatu yang baik saja. Bahwa itu adalah upaya untuk memberikan satu keseimbangan. Baik, atau perbandingan. Dan masyarakat juga perlu tahu bahwa di tahun 2022 ini bukan kepala daerah pilkada ya, jadi nggak usah juga rame-rame seperti mendukung calon pada saat pilkada begitu ya Pak. Betul sekali. Jadi tidak perlu ngotot. Boleh mengusulkan, tapi tidak perlu ngotot gitu ya. Baik, terima kasih Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu politik pemerintahan sudah berbincang bersama kami, dan sebelumnya juga kita sudah berbincang dengan Pak Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Terima kasih dan salam sehat. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News.